Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ketemu lagi untuk tutorial untuk MS Word. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang menggunakan mail merge. Kemarin kita sudah pada tutorial sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat kop surat. Misalkan sekarang ada kop surat ini kita ingin buat mail merge ya. Kita buat dulu karena kita belum punya template-nya, maka kita buat template-nya. Misalkan ini adalah nomor ya. Biar rapi, jangan lupa kita gunakan tab misalkan nomor B berapa, misalkan B12, kode suratnya misalkan KU OM bulan November 9 2020 misalkan ya. Nah, kita buat, kita gunakan tab, jangan lupa biar rapi. Ya, tapi ini sudah lampiran. Kita lampiran gitu, lampirannya adalah misalkan tidak ada lampiran ya. Terus perihal, misalkan perihalnya adalah laporan prestasi mahasiswa. Nah, kita ingin surat itu kita tujukan kepada siapa? Pada yang terhormat, misalkan Bapak Ibu. Kita kosongin, nanti kita akan isi. Nah, kita isi nama Bapak Ibu. Kita harus kasih spacebar, 1 spacebar biar rapi nanti. Kemudian Bapak Ibu, orang tua mahasiswa, alamatnya di mana, kita kasih kosong juga ini nanti untuk kita tempat alamatnya. Kita kasih bahwa dengan hormat misalnya hormat spasi bersama ini kami sampaikan prestasi belajar hasil studi putri Bapak dan Ibu untuk semester, misalkan semester 1 tahun akademik 2019 dan 2020 2021 misalkan. Ini biar rapi ya. Ini kita tarik, jangan lupa ya. Kita rapikan, kita sesuaikan ya. Ini geser, kita back. Oke. Sudah. Kita perlu namanya kita kasih tab biar nanti rapi nama siapa, kemudian nomor induk mahasiswa kosongi dulu, nanti kita isikan. Kemudian alamat di Malang misalkan, kemudian IPS, indeks prestasi semester IPS nya berapa. Demikian hasil belajar ini, hasil belajar demikian hasil belajar putri Bapak, semoga menjadi perhatian. Kita siapa misalkan dari sekretaris program, misalkan program
Dimas Putra SE misalkan. Kita sudah punya ini ya, sudah punya data ini. Sekarang kita akan melakukan mail merge yang membuat surat massal. Jadi kita akan ngirim surat kepada mahasiswa banyak gitu ya. Maka akan mudah, kita harus buat bis, karena kita belum mempunyai base data, kita akan mulai dengan base data. Caranya adalah kita klik di mailing, di sini ada start mail merge ya. Ada ini, kita pilih yang start step by step mail merge ya. Di sini akan tampak pada kita ada 6 tahapan dari 6 tahapan. Nah, kita mulai tahapan pertama. Kita disuruh milih pertama adalah kita akan tekan di mana, di letter, email, import, label atau directory. Kita milih, karena kita akan tekan di letter, kita pilih letter, kemudian kita next. Ya, setelah next kita disuruh milih select starting document. Apakah kita ngetikkan pada dokumen yang ada di samping ini, use the current document, atau kalau kita milih dari start from template, maka kita sudah mencari template yang mana. Kalau kita start from existing, ya dia akan kita cari juga. Nah, kita memulai dari yang ada ini, maka kita pilih ini. Kemudian next lagi, select revisionnya. Kita sudah punya data enggak? Apakah datanya sudah ada? Use an existing list, maka dia akan menyuruh kita untuk terus mencari di mana. Kalau kita sudah punya. Kalau dari Outlook kontak, ya kita pilih foldernya. Karena kita belum punya, maka kita pilih type a new list, maka kita disuruh membuat create-nya. Create, kita klik aja create. Ini akan secara umum defaultnya muncul ini, maka kita akan ubah sesuai dengan yang kita butuhkan aja. Klik di customize column ya, ada title, ada ini semuanya. Nah, ada add untuk menambah, delete untuk menghapus, rename untuk memberi nama. Nah, ini sesuaikan dengan yang kita butuhkan. Jadi kita rename aja, atau title kita kasih nama ortu misalnya. Oke, kemudian kedua kita perlu alamat ortu. Oke, nah, kemudian tiga lagi kita perlu nama mahasiswa, nama MHS, misalkan ini nama filenya, pada filenya, kemudian name-nya mahasiswa, kemudian alamat mahasiswa, alamat MHS di Malang ya, kemudian IPS-nya, indeks prestasi kumulatifnya. Oke. Yang nggak kita butuhkan, kita bisa hapus biar nggak mengganggu ya. Kemudian kita oke. Nah, ini filenya, kita tinggal buat namanya siapa gitu ya, nama misalkan nama mahasiswanya siapa dan seterusnya. Oke, untuk part 1 saya cukup dulu ini dulu, nanti kita tinggal akan mengisikan ke berikutnya ya. Terima kasih.